Hai, selamat datang kembali ke dalam channel. Hari ini saya akan membahas sebuah alur cerita pada zaman dahulu. Kisah sang raja beruang dan raja gajah. BTW, kenapa kok beruang yang jadi raja bukannya singa, bukan harimau? Jadi di video kali ini tuh beruanglah yang jadi raja hutan. Kenapa beruang menjadi raja hutan? Jadi awal mulanya itu aku cerita sedikit sebelum masuk ke alur ceritanya. Kondisi di alam liar di dunia perhutanan terjadi kericuhan di mana-mana. Pemangsaan di mana-mana. Tentunya yang kuat dia yang menang. Jadi, yang lemah akan selalu tertindas oleh yang kuat. Ya, bisa dibilang jadi hukum rimba gitu, cuy. Oke, tidak usah terlalu lama-lama di awal video, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Jadi, sebelum lanjut ke videonya, kalian semua yang menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, cuy. Bantu aku sampai 1000 subscriber. Di awal film kita diperlihatkan kericuan di mana-mana. Hewan yang besar dan kuat selalu mengganggu dan menindas hewan yang lebih kecil dan lebih lemah darinya. Kondisi ini berdampak buruk kepada penghuni hutan yang lemah dan kecil karena akan mengganggu stabilitas perkembangbiakan. Karena tidak ada pemerintahan di hutan ini, sang kancil pun mengusulkan untuk mengadakan pertandingan siapa yang menang dia akan menjadi raja hutan. Supaya kondisi hutan baik dan bermasyarakat, tidak ada pembegalan atau pembunuhan. Kita adakan satu pertandingan untuk memilih raja. Kita mula esok. Keesokan harinya diadakan pertandingan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat penghuni hutan, kecuali singa dan harimau. Kenapa singa dan harimau tidak berada dalam pertandingan tersebut? Coba komentar di bawah. Andai saja harimau dan singa berada dalam pertandingan tersebut, mungkin akan lebih seru dan lebih beradrenalin. Pertandingan yang diadakan pagi hari ini, siapa yang berhak untuk menjadi raja hutan, yakni pertandingan tarik tambang, tinju bebas, dan gunting batu kertas. Oke, jadi pertandingan pun dimenangkan oleh sang beruang. Kini beruang telah diangkat menjadi raja hutan. Setelah kemenangan itu, beruang dan semua penghuni hutan pun merasa bahagia karena sudah mempunyai pemimpin yang akan senantiasa melindungi mereka semua. Lihat, ini yang harus kita contoh sebagai makhluk bumi juga. Jika memang kita kalah dalam sebuah pertandingan, berbahagialah. Jangan ada iri dengki. Setelah beruang diangkat menjadi raja, hutan pun menjadi aman dan tentram. Tidak ada lagi penindasan hewan-hewan yang kecil. Singkat cerita, sang kancil menyeberangi sungai untuk mengambil buah-buahan segar. Tiba-tiba sang kancil bertemu dengan gajah. Gajah tersebut bukan rakyat dari raja beruang, melainkan rakyat dari raja gajah tersendiri. Sang gajah menyampaikan sesuatu kepada kancil, tentunya ini utusan dari raja gajah. Sang kancil diberikan pesan untuk disampaikan kepada raja beruang. Hutan sana tu dia perintah raja beruang. Tolonglah kancil, sampaikan pesan tu. Di tengah perjalanan akan menyampaikan pesan tersebut kepada raja beruang, sang kancil pun bertemu dengan ular yang siap akan memangsanya. Namun sang kancil mengatakan pada ular tersebut bahwa ia mendapatkan utusan dari raja gajah yang harus disampaikan kepada raja beruang. Ular pun tidak mempercayai apa kata kancil, namun sang kancil memberitahu kepada ular bahwa pesan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat penghuni hutan. Setelah mendengar itu, ular pun langsung melepaskan kancil. Tak boleh. Susah hidup kita nanti. Singkat cerita, kancil pun bertemu dengan raja beruang yang sedang mencabuti duri landak di pantatnya. Setelah mencabut duri landak tersebut, kancil pun menyampaikan utusan dari raja gajah kepada raja beruang. Kancil pun mengatakan bahwa raja gajah ingin menaklukkan hutan ini. Semua penghuni hutan diminta tunduk di bawah perintah raja gajah untuk mengambil kekuasaan dan wilayah. Setelah mendengar pesan tersebut, raja beruang pun merasa ketakutan karena gajah mempunyai badan yang besar dan tenaga yang sangat kuat. Tentunya mereka semua para penghuni hutan tidak akan sanggup
untuk melawan raja yang kuat dan tangguh itu. Kancil pun berpikir, iya juga ya, kita semua tidak akan sanggup melawan gajah, sekali injek langsung penyet kita. Namun sang kancil ini binatang yang cerdik dan pintar, tentunya dia tidak kehabisan akal untuk memuslihatin sang gajah. Ini yang akan dilakukan oleh si kancil kepada Raja Gajah. Singkat cerita, kancil pun malam-malam nekat datang ke kekuasaan Raja Gajah dengan membawa bingkisan duri landak. Raja Gajah pun menyambut kedatangan sang kancil dan mengatakan apa maksud dari kedatangan tersebut. Sang kancil mengatakan bahwa ia diutus oleh Raja Beruang untuk memberitahu jawaban atas pesan Raja Gajah. Sebelum menyampaikan utusan tersebut, kancil pun bertanya kepada Raja Gajah apakah dia pernah bertemu dengan Raja Beruang. Dan Raja Gajah pun menjawab belum pernah. Pernah berjumpa dengan Raja Beruang? Tidak. Setelah itu kancil pun mengatakan bahwa Raja Beruang tak akan tunduk pada perintah Raja Gajah. Mendengar hal tersebut, Gajah pun murka dan mengatakan kepada kancil bahwa kekuasaannya itu sangat besar dan kehebatannya itu tak tertandingin lagi. Seketika kancil pun mengeluarkan bingkisan yang berisi duri landak tersebut, dan kancil pun mengatakan bahwa itu bulu dari Raja Beruang. Setelah mendengar ucapan sang kancil, semua gajah pun merasa ketakutan dikarenakan bulunya aja sebesar itu, apalagi badannya. Setelah sekian lama rombongan para gajah merundingkan hal tersebut, gajah pun mengatakan kepada kancil bahwa dia tidak jadi untuk menyerang dan mengambil kekuasaan Raja Beruang. Dan film pun berakhir. Ini bulu Raja Beruang. Gajah-gajah, kita batalkan hasrat untuk menakluk hutan itu. Kalau bulunya saja dah begini.